yang namanya Hare Krishna, saya tidak akan memberikan jawaban karena saya sudah berprinsip bahwa saya hanya akan memberikan jawaban itu kepada pengadilan supaya keterangan saya mempunyai nilai hukum. Baik. Gitu. Sangat Jadi betul nanti sekali. kalau yang berkaitan dengan ini, karena saya sudah berkali-kali ditanya oleh wartawan mengenai soal ini, saya tidak mau menyumbang kegaduhan yang tidak berarti lewat forum ini, dan saya hanya sekaligus mau mengatakan itu entah lewat affidavit atau keterangan tertulis saya di hadapan pengadilan nanti, sehingga keterangan saya sebagai ahli akan bernilai hukum. Dan ya, dan itu artinya Artinya itu pun kalau pengadilan memanggil saya. Kalaupun pengadilan tidak memanggil saya tidak mau diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Apakah itu Majelis Desa Adat ataukah itu Hare Krishna, saya tidak. Tapi saya ingin berdiri di tengah, dan kalau pengadilan tidak memanggil, saya akan memberikan affidavit dalam bentuk ad informandum yang namanya amicus curiae atau friend of the court atau sahabat pengadilan. Dan silahkan nanti hakim yang akan mempertimbangkan pendapat ahli saya apakah akan digunakan atau tidak. Itu menyangkut kasus konkret yang berkaitan dengan Hare Krishna atau tindakan yang kemudian dilakukan dengan penutupan yang sekarang ini ditanyakan. Tetapi saya ingin mengomentari, memberikan perspektif tentang Desa Mawacara dan Negara Mawatate itu. Mengapa itu menjadi penting untuk ditekankan? Kekeliruan yang sering diartikan adalah, yang sering disalah tafsirkan adalah penghormatan dan pengakuan negara kepada kesatuan masyarakat hukum adat. Bukan hanya desa adat ya, kesatuan masyarakat hukum adat secara umum. Itu bukan berarti negara membolehkan adanya praktik negara di dalam negara. Itu yang tidak boleh terjadi. Kalau di dalam ilmu hukum ada yang namanya exorbitante rechten, hak-hak istimewa, dan itu hanya negara yang boleh melakukan. Salah satu bentuk hak istimewa itu adalah hak untuk melaksanakan eksekusi atas dasar perintah hukum, termasuk atas dasar perintah pengadilan. Itu hanya negara yang punya. Dan itu pun negara melakukannya kalau tidak atas perintah undang-undang, dua atas perintah pengadilan. Itu. Jadi kewenangannya diturunkan oleh perintah undang-undang atau pengadilan. Karena apa? Karena kita negara demokratis. Constitutional democratic state. Nah, itu. Jadi syarat pertamanya segala tindakan negara maupun warga negaranya harus berdasarkan hukum, dan hukumnya itu sendiri hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Itulah mengapa saya penting menyampaikan bahwa betul negara itu menghormati Desa Mawacara, karena itu adalah bagian dari penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, khususnya dalam konteks Bali di sini. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa yang dimaksud kesatuan masyarakat hukum adat itu bukan hanya desa adat, gitu ya. Sehingga cuman karena saya di sini mengutip Desa Mawacara, tentu konteksnya itu adalah kaitannya dengan desa adat itu. Nah, ketika kita mengaitkan konteks Desa Mawacara itu, atau mungkin diperluas jadi Bali Mawacara, saya nggak tahu bagaimana Bali Mawacara itu yang sesungguhnya, karena di Bali pun sesungguhnya kan ada beraneka. Beranekanya ini yang saya ingin berdebat panjang dengan Profesor Windia sebenarnya. Ya, karena Bali Mawacara itu sesungguhnya apa betul ada? Atau itu masih bayangan imajinasi seorang intelektual? Itu masih menjadi perdebatan kita. Sebab setidak-tidaknya sampai saat ini fakta menunjukkan bahwa di Bali itu setidak-tidaknya masih ada dua kelompok kesatuan masyarakat hukum adat atau ciri praktek kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu yang berciri dataran dengan konsep kepemimpinan tunggal, dan yang ciri pegunungan yang berkonsep kepemimpinan majemuk. Ciri pegunungan itu ada yang disebut atau menamakan dirinya atau mengidentifikasikan dirinya sebagai Desa Bali Mule, ada yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Desa Bali Age, di mana ciri kepemimpinannya adalah majemuk. Pembagian tugas fungsionaris adatnya adalah fungsional. Tidak tunggal seperti di desa dataran itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Bali Mawacara yang mana? Kan begitu. Belum lagi kalau ada desa-desa yang transisi antara desa dataran dan desa pegunungan. Misalnya kampung saya di Selat Nyuan. Itu ada ciri desa pegunungannya, ada ciri desa datarannya. Nah, lalu Bali Mawacaranya di mana? Makanya saya katakan kalau berbicara Bali Mawacara,
Nah, kalau itu adalah masih di tataran akademik, saya setuju. Tapi kalau itu sudah dikatakan sebagai rule, sebagai aturan, saya tidak setuju karena itu belum terjadi. Itu masih dalam angan-angan intelektual dari seorang akademisi gitu ya, yang masih debatable. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, jadi nah sekarang apakah Bali Mawacara kemudian sudah dengan sendirinya tercipta dengan lahirnya Perda? Itu kan menjadi pertanyaan kan? Mungkin secara normatif bisa dikatakan iya, tetapi apakah secara sosiologis juga begitu? Nah itu hanya masyarakat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan desa-desa adat sendiri yang bisa menjawab. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau desa adat menolak itu, bisakah Perda kemudian memaksakan berlakunya? Nah, karena kan Perda itu sesungguhnya adalah pengakuan terhadap desa adatnya sendiri. Desa adatnya sendiri itulah yang diakui oleh Undang-Undang Dasar pasal 18 B ayat 2 memiliki hak konstitusional. Gitu loh. Bukan perdanya. Ini yang mesti kita luruskan pemahamannya. Nah, oleh karena itu Perda itu sesungguhnya adalah bersifat rekognisi dari apa yang ada di dalam pengakuan negara dalam Undang-Undang Dasar, maka di dalam di dalam pengejawantahan, apalagi dalam implementasinya harus selalu mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Dia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip itu yang tadi sudah saya terangkan, prinsip-prinsip garis-garis umumnya, apa yang dimaksud masih hidup, apa yang dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat, apa yang dimaksud sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, apa yang dimaksud diatur dalam undang-undang. Nah, itulah yang menjadi pembungkus agar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu mempunyai hak konstitusional sekaligus mempunyai standing di hadapan Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya apabila ada suatu undang-undang yang melanggarnya. Nah, jadi jawaban umum saya seperti itu. Khusus untuk keterangan konkret, kalau kasus ini sampai ke pengadilan, di situ baru saya akan memberikan pendapat hukum saya. Saya tidak ingin membuat kegaduhan baru lewat webinar ini, dan saya sudah menduga itu, makanya dari awal saya suruh ganti topiknya. Bukan karena saya takut, urat takut saya sejak tahun 90-an sudah saya putus. Bukan itu persoalannya, tetapi ini adalah persoalan apakah saya efektif dan bernilai hukum ketika saya memberikan pendapat hukum lewat forum ini. Saya menganggap tidak. Dan itu saya sudah dikejar wartawan sejak kasus ini muncul pertama kali, dan saya tetap konsisten menjawab tidak. Lebih baik saya akan memberikan keterangan itu kepada pengadilan jika pengadilan memanggil saya, atau jika pengadilan tidak memanggil saya akan memberikan keterangan sebagai affidavit, friend of the court, amicus curiae. Apakah itu nanti diterima oleh hakim atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi disitulah saya yang nanti akan menyampaikan pendapat keahlian saya. Jadi demikian, Ibu dan Bapak, kalau